Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solehah. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas PAID semester 5. Di sini saya akan membahas tentang implementasi kurikulum, yang mana diantaranya ada pengertian implementasi kurikulum, kemudian tahapan-tahapan implementasi kurikulum, selanjutnya faktor-faktor implementasi kurikulum, dan yang terakhir implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum. Sebelum saya jelaskan tentang implementasi kurikulum, saya akan menjelaskan tentang arti dari implementasi. Implementasi sendiri adalah suatu proses penerapan ide, konsep, gagasan dalam suatu tindakan praktis yang berdampak pada perubahan keterampilan, pengetahuan, maupun nilai dan sikap. Implementasi kurikulum merupakan suatu penerapan atau pelaksanaan kurikulum yang sebenarnya sudah ada sebelumnya, namun kemudian diuji cobakan dengan pengelolaan yang baru, yang lebih terstruktur dan lebih baik dari sebelumnya. Nah, yang kedua yang akan saya bahas adalah tentang tahapan implementasi kurikulum. Secara garis besar, tahap implementasi kurikulum ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahap perencanaan implementasi kurikulum. Yang kedua, tahap pelaksanaan implementasi kurikulum. Dan yang ketiga, tahap evaluasi kurikulum. Yang pertama, tahap perencanaan kurikulum. Perencanaan ini adalah suatu proses menetapkan tujuan dan penyusunan metode, atau dengan kata lain, perencanaan ini adalah cara mencapai tujuan. Tahapan yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan kurikulum. Nah, pelaksanaan pembelajaran ini merupakan tahapan yang pokok dari implementasi kurikulum. Nah, pada hakikatnya pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, yang mana proses ini mengakibatkan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik, secara sosial, keterampilan, moral, maupun perilaku peserta didik. Baik, sekarang tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga ini adalah tahap evaluasi implementasi. Evaluasi ini adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu. Nah, selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menetapkan alternatif yang tepat dalam mengambil suatu keputusan. Sistem implementasi kurikulum ini terdiri dari komponen-komponen yang disusun dan dirancang untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, komponen-komponen ini diantaranya adalah rumusan tujuan, program studi, identifikasi sumber-sumber, peran pihak-pihak terkait, dan lain sebagainya. Baik, yang terakhir adalah faktor-faktor implementasi kurikulum. Di antaranya ada 3. Yang pertama adalah perguruan tinggi. Kurikulum ini minimal mendapatkan 2 pengaruh besar dari perguruan tinggi. Yang pertama dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah dari segi ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh perguruan tinggi tersebut. Kemudian yang kedua, masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat dan mempersiapkan anak untuk kembali ke kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah sistem nilai. Dalam lingkungan masyarakat terdapat sistem nilai baik moral, agama, sosial, budaya, dan nilai politisi. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa sekolah itu sebagai bagian dari masyarakat dan salah satu lembaga masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memelihara sistem nilai yang ada. Cukup sekian pemaparan dari saya mengenai implementasi kurikulum. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.